Forever Red merupakan sebuah judul episode spesial dalam serial Power Rangers Wild Force sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-10 Power Rangers series. Maka dari itu, sutradara Koichi Sakamoto bersama penulis yang bernama Amit Baumik memutuskan untuk membawa 9 veteran Ranger merah yang pernah ada. Dan harus kita akui bahwa episode tersebut merupakan proyek ambisius yang menghasilkan kejutan besar bagi generasi 90-an. Namun lepas dari kehebatan episode tersebut, ada beberapa poin yang ternyata tidak lepas dari kesalahan. Ya, sebagai fans, kita tetap punya kewajiban untuk memaklumi, namun dengan cara yang kritis dan juga cerdas. Maka dari itu, mari kita simak 5 kesalahan dalam episode Forever Red versi Tokuvex Indonesia. Dari mana TJ dan Jason mendapatkan kekuatan mereka kembali? Kita semua tahu dalam episode ini, ada 10 Ranger merah kecuali Rocky yang muncul dan saling membantu mengalahkan sisa anggota Machine Empire yang ada di bulan. Sebagian dari mereka masih tetap memegang kekuatan sebagai Ranger bahkan setelah seasonnya berakhir. Namun ada pula yang sudah kehilangan kekuatannya sejak awal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana Ranger-Ranger merah tersebut mendapatkan kekuatannya kembali? Sebagai contoh TJ yang sebelumnya pernah menjadi Red Turbo Ranger menggantikan Tommy Oliver. Kita tahu bahwa kekuatan Rangernya telah hilang dalam episode terakhir Power Rangers Turbo, lalu berganti menjadi Blue Space Ranger di season Power Rangers in Space. Akan tetapi di episode ini, ia kembali dengan kekuatan pertamanya sebagai Ranger merah meskipun tanpa penjelasan. Sama halnya dengan Jason yang sudah mentransfer kekuatannya kepada Rocky. Lalu bagaimana bisa kekuatan Red Ranger kembali ke tangannya? Penulis Amit Baumik juga mengatakan dalam sebuah artikel di mana ia mengakui sudah tidak mengingat semua cerita dengan detail. Sehingga banyak sekali plot hole dalam episode anniversary tersebut. Namun ada beberapa teori dari para fans terkait mengapa mereka bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Yang pertama, saat episode Power Transfer yang menjadi perpisahan Jason, Trini, dan juga Zack kepada para rekan Rangernya, saat itu ia masih berada dalam wujud Ranger dan pergi dengan tetap dalam wujud tersebut. Jadi anggapannya adalah bahwa kekuatan Jason digandakan kepada Rocky. Sehingga ia masih memiliki Red Ranger Power Coin sampai saat itu. Kemudian perihal TJ yang kembali lagi menjadi Ranger merah. Nampaknya diteorikan sama seperti saat Justin Stewart mendapatkan morfernya lagi melalui mobil Storm Blaster di episode True Blue to Rescue di Power Rangers in Space. Barangkali mobil Lightning Cruiser yang dimiliki oleh TJ juga menyimpan Red Turbo Morpher untuk dipakai oleh dirinya di masa depan. Ya, setidaknya itulah teori fans yang populer mengenai apa yang tidak terjawab di episode ini. Kehancuran King Mondo dan Machine Empire. Pada saat Tommy baru muncul di Nasada bersama dengan Ranger merah lainnya, ia menjelaskan bahwa sisa-sisa anggota Machine Empire masih ada di bulan untuk merencanakan penghancuran bumi atas informasi yang didapat dari Andros. Kemudian TJ bertanya bahwa bukannya Machine Empire sudah dihancurkan oleh Zeo Ranger beberapa tahun yang lalu. But I thought the Zeo Rangers destroyed them years ago. We destroyed their leaders, but some of their generals managed to survive. Yang jadi fokus dalam hal ini adalah benarkah Zeo Ranger yang menghancurkan kerajaan mesin tersebut? Mungkin pertanyaan TJ masih harus diklarifikasi lebih jelas. Sebab nyatanya, King Mondo dan para sekutunya baru dihancurkan pada episode Countdown to Destruction pada akhir season Power Rangers in Space. Dan mereka semua hancur akibat energi yang mengalir dari tubuh Zordon, yang dihancurkan sendiri oleh Andros sang Ranger merah. Jadi pada dasarnya Andros lah yang menghancurkan sekutu dari Dark Spectre termasuk Machine Empire itu sendiri. Hey, I'm the one that destroyed Zordon. Tapi barangkali pertanyaan tersebut ada benarnya. Sebab di akhir season Zeo sendiri, King Mondo memang berhasil dikalahkan oleh Tommy dan kawan-kawannya dalam wujud raksasa. Walaupun belum bisa dipastikan tewas saat itu. Dan setelahnya pun, Lord Zed dan Rita memberikan King Mondo sebuah kado yang berisi bom. Dan sontak meledakkan petinggi dari Machine Empire tersebut. Tidak jelas apakah mereka mati setelah itu, lalu dibangkitkan lagi di kemudian hari. Namun semua kejadian tersebut memang di luar pantauan para Ranger. Sehingga asumsi bahwa Zeo Ranger yang menghancurkan King Mondo mungkin dianggap kebenaran oleh TJ dan yang lainnya. Adegan morfin atau berubah, ini barangkali jadi yang paling menarik dari semuanya. Sebab adegan berubah 10 Ranger merah ini adalah yang paling mudah untuk dilihat di bagian mana kesalahannya. Dimulai dengan Jason yang ketika melakukan roll call justru mengatakan Mighty Morphin Power Rangers. Bukanlah menyebutkan nama Rangernya seperti Red Ranger atau Mighty Morphin Red Ranger misalnya.
Tommy juga tidak kalah anehnya. Ia menyebutkan dirinya sebagai Red Zeo Ranger, padahal codename miliknya adalah Zeo Ranger 5 Red. Ditambah lagi TJ yang dari tadi hobi sekali melakukan kesalahan, yang kali ini tidak memasukkan kuncinya ke dalam Turbo Morpher seperti yang seharusnya. Adegan tersebut memang sangat kontras untuk dilihat sebab memang di zoom ke arahnya. Tapi nampaknya wajar, sebab adegan yang biasanya terjadi di season Turbo tersebut menggunakan semacam special effect cahaya untuk menutupi bagian tersebut. Mengingat gerakan morfinnya memang sangat susah untuk dilakukan. Kemudian saat Andres berubah, Astromorpher-nya juga terlihat terbuka 2 kali, yakni saat footage original pada episode tersebut dan juga footage dari Mega Ranger. Leo Corbett yang baru datang, kemudian kembali ke wujud manusianya hanya untuk berubah lagi ke wujud Rangernya, juga tidak kalah anehnya. Ditambah roll call-nya yang mengatakan Go Galactic, alih-alih menyebutkan nama Rangernya, yakni Red Galaxy Ranger. Go! Galactic! Go! Galactic! Wes Collin pun juga melakukan hal yang sama dengan menyebutkan kata Time Force dan bukanlah Red Time Force Ranger. Time Force! Yeah! Belum lagi Red Alien Ranger yang salah memakai sabuk dengan emblem milik Black Alien Ranger. Adegan tersebut memang dilakukan secara cepat untuk menghemat waktu, serta keterbatasan hadirnya pemain yang harus diakali sedemikian rupa. Ukuran Serpentera. Pertempuran mereka pun kemudian diakhiri dengan General Venjix yang mengaktifkan Serpentera untuk menghancurkan bumi. Dan fans-fans lama Power Rangers pasti tahu dong kalau Serpentera merupakan Zord jahat yang berukuran sangat besar hingga mampu menginjak Zord lainnya dengan hanya 1 kaki. Tingginya pun berkisar 345 meter saat berdiri, dengan panjang 500 meter dari kaki hingga ujung kepala saat melayang di udara. Menjadikannya sebagai Zord paling besar yang pernah ada, sama seperti counterpart versi Jepangnya, yakni Daijin Ryu. Namun yang terjadi pada episode ini adalah ukuran Serpentera yang sepertinya tidak sebesar apa yang kita lihat selama ini. Bahkan tidak konsisten pada beberapa adegannya. Hal itu terlihat jelas saat Cole Evans melawan naga tersebut dengan motor Wild Force Ride, lalu mengarahkannya ke bagian mulut Serpentera. Kita bisa menyaksikan kalau kepala naga tersebut memang tidak terlalu besar dibandingkan motor Red Ranger tersebut. Dan dengan mudahnya dikalahkan hanya dalam beberapa menit saja tanpa bantuan dari siapapun. Apakah Serpentera yang menjadi lemah atau General Venjix yang memang kurang becus mengendalikannya? Bahkan ada beberapa ornamen yang tidak ada pada bagian tubuh tertentu. Ditambah lagi, warnanya yang seharusnya hijau, namun di beberapa bagian justru terlihat berwarna abu-abu. Ya, kita bisa maklumi, sebab Serpentera di sini hanyalah CGI yang dibuat seoriginal mungkin, tanpa potongan footage dari Die Ranger seperti yang dulu ada. Leo yang menghilang. Nah, yang terakhir ini mungkin jarang disadari oleh para penonton, yakni di adegan perpisahan para Red Ranger setelah berhasil mengalahkan General Venjix. Saat mereka semua membuat lingkaran dan menyatukan kepalan tangan sebagai salam perpisahan, kita bisa menyaksikan bahwa ada 9 Red Ranger di sana, tapi tangan yang terlihat hanya ada 8. Lalu kemana sisanya? Dan kenapa bisa begitu? Mari kita simak penjelasannya. Tangan yang tidak ada pada lingkaran tersebut adalah milik Leo Corbett atau Red Galaxy Ranger. Padahal di adegan lainnya, ia tampak muncul di sana. Dan alasan mengapa itu bisa terjadi, sebab aktor Dennis Levin pemeran Leo memang sudah tidak ikut syuting untuk adegan perpisahan tersebut. Kenapa? Karena ia sejak awal tidak setuju untuk terlibat dalam episode reuni tersebut akibat dari perselisihannya dengan kru di belakang layar sebelumnya. Namun akhirnya setelah kesepakatan diatur, Slevin mau untuk ikut serta walaupun dalam screen time yang sangat terbatas. Maka dari itu, adegannya dibuat terpisah dengan green screen dan diedit secara digital pada adegan perpisahannya dengan Red Ranger lainnya. Oleh sebab itulah, saat Leo mengatakan sesuatu, tidak ada interaksi dari Ranger lainnya. Karena ia memang tidak ada di lokasi tersebut. Hal itu menjelaskan mengapa ia hanya muncul sebentar, dan juga kata Go Galactic yang ia ulang 2 kali merupakan reloop yang diedit oleh para kru menggunakan rekaman suaranya yang ada di arsip. Sama halnya dengan absennya David Bacon, pemeran Aurico Red Alien Ranger yang juga tidak muncul dalam episode ini. Oleh sebab itulah, ia hanya diwakilkan oleh Stan Double berkostum dan diisi suarakan oleh Christopher Glenn. Walaupun belum jelas mengapa Bacon berhalangan hadir dalam episode Forever Red.
Oh iya, jika kalian bertanya mengapa Rocky De Santos juga tidak ada dalam episode ini, itu semua karena memang keputusan awal yang mengatakan bahwa Steve Cardenas pemeran Rocky hanya akan digunakan jika Austin St. John pemeran Jason berhalangan hadir. Ya, karena Jason yang bisa ikut serta di sini, jadi sudah tahu kan jawabannya kenapa? Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.